Heboh di jagat maya, gedung DPR RI di aplikasi Google Maps pada hari Senin kemarin diberi berbagai label berkonotasi negatif. Dari mulai label gedung korupsi, peternakan tikus, sekumpulan tikus berdasi, gedung orang tidur hingga kebun binatang terbesar di Asia. Seperti diketahui, Google memang menyediakan fitur untuk siapapun mengedit nama tempat serta detail lokasi di peta digital milik mereka. Tapi kenapa justru nama-nama bernada olok-olok seperti itu yang disematkan warganet pada gedung Dewan Perwakilan Rakyat yang begitu terhormat? Waduh, gedung DPR jadi kandang tikus. Wah, kita akan bahas lebih lanjut siang hari ini pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Ini ada Pak Yan Kurniawan, pakar sosial media. Selamat siang Pak Yan. Selamat siang Mbak. Tersambung juga melalui virtual pemirsa ada Bang Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Assalamualaikum, selamat siang Bang Sahroni. Waalaikumsalam. Oke, kita kemana dulu ya nih? Kita ke Bang Roni dulu deh ya. Sebagai penghuni kawasan Senayan, Bang Roni, ini gimana nih Bang di Google Maps kok yang kasih nama macem-macem sampai mostly bilang kandang tikus. Responnya gimana Bang Roni? Responnya oke. Oke. Jadi terkait dengan nama yang cukup agak sedikit ramai di media sosial, kita menyadari bahwa DPR ini adalah rumahnya rakyat. Kalau ngomong rumah rakyat berarti kan perwakilan rakyat ada di sana. Dan kondisi sekarang ramai ada bahasa yang mungkin bahasa olokan yang biasanya ini sebenarnya biasa aja, karena ini bukan hal yang luar biasa, karena inilah perwakilan rakyat tidak sempurna. Maka tidak sempurna untuk memperbaiki dalam ruang lingkup 580 anggota DPR. Kan tidak semuanya jelek, tidak semuanya bagus. Dan kita harus menyadari atas kekurangan di semua lembaga, baik DPR, baik pemerintah, baik institusi di Republik ini, ada plus minusnya. Tapi jangan akhirnya mengeneralisasi semua DPR itu jelek adanya. Ini juga nggak boleh. Kenapa? Karena tidak semua anggota DPR itu brengsek. Bahasa kasarnya. Ada yang baik, ada yang aktif, ada yang sangat pasif misalnya. Dinamika hidup kita kan dalam perjalanan pasti beda-beda. Tapi bukan berarti kita berkecil hati dalam keributan di media sosial belakangan ini tentang DPR bahwa ada ini, ada itu fine-fine saja. Tapi kita berupaya untuk melakukan sesuatu untuk negeri ini yang terbaik. Oke, biasa-biasa saja kemudian diterimanya, tapi bagaimana Bang Roni dan mungkin juga pada saat berbincang dengan wakil rakyat yang lainnya memaknai adanya labeling ini Bang oleh masyarakat di Google Maps ya, mungkin Google Maps hanya platform atau media saja, tapi pemaknaan yang kemudian diambil oleh para wakil rakyat ini seperti apa? Karena kebanyakan negatif Bang labelnya. Nah, tadi sebelum mulai kan Pak Yan juga sudah menyampaikan pada hal survei terkait dengan lembaga-lembaga. Nah, kita tidak menyikapi secara overall negatif, tapi ini adalah satu tuntutan kepada kita, langkah apa yang akan kita lakukan yang terbaik buat bangsa ini di gedung DPR inilah semuanya. Jadi kita berharap mereka-mereka yang mengatakan hal tentang negatif DPR misalnya dengan bahasa-bahasa olokan, saya secara pribadi sebagai anggota DPR melihatnya adalah hal biasa. Dan mereka-mereka saja yang tidak suka bahwa DPR ini nggak benar, DPR ini begini, ini sarang penyamun atau korup segala macam. Dan itu nggak bisa dihindari, itu fakta. Tapi apakah
dengan kekurangan yang ini kita tidak boleh memperbaiki atas kinerja para teman-teman semua anggota DPR yang ada di DPR sebanyak 550 anggota DPR. Tapi kita nggak berkecil hati, kita senang-senang saja dan kita berharap ini menjadi acuan buat teman-teman yang lain. Kita harus lebih bekerja lebih masif dan mendengarkan para aspirasi dari masyarakat. Tapi Bang Sahroni secara pribadi ngerasa baper nggak sih Bang dengan adanya labeling dari masyarakat tersebut? Kalau ngomong jujur sih biasa aja. Oke. Ya, karena di periode pertama agak sedikit risih ya. Karena nih orang karena nggak pernah tahu di dalamnya, jadi orang ngomong seenaknya. Tapi pas setelah masuk periode kedua, gue biasa aja. Soalnya ada juga Bang, teman-temannya Bang Roni, wakil rakyat juga yang baper. Yang sensi malahan Bang. Menghadapi case-case seperti ini. Nah, mungkin yang sensi itu kayaknya baru kalau sensi. Tapi kalau yang udah lama biasanya dia cuek aja. Oke, jadi harus masih banyak belajar dan pengalaman gitu kali ya Bang? Harus belajar pengalaman. Oke, Pak Yan, tapi yang membuat ini kemudian viral, ramai dari online atau di platform media sosial, apa sih sebenarnya Pak Yan? Jadi memang persepsi DPR itu dari dulu memang sudah nggak bagus ya. Kita lihat kemarin aja hasil survei indikator, DPR itu lembaga nomor 2 yang terendah tingkat kepercayaan publiknya gitu. Ya dari surveinya Burhanuddin Mutadi. Terus kedua juga dari riset Transparansi Internasional Indonesia itu DPR itu lembaga terkorup katanya gitu. Ya, dari situ aja kan udah ketahuan gitu bahwa bagaimana sih persepsi publik selama ini terkait dengan DPR gitu. Terus saya senang sama Bang Roni itu. Bang Roni dia responsif, tidak reaktif. Oke, itu bedanya ada itu ya Pak bedanya. Yan? Memang kalau udah mainnya jauh begitu Bang Roni. Oke. Jadi itu yang men-trigger ya Pak Yan ya. Tapi pergerakan informasi di sosial media yang masih menyoroti mengenai bagaimana tingkah pola wakil rakyat, walaupun tidak semuanya mungkin ya. Ini masih terus ramai, apa yang kemudian membuatnya isu ini nampaknya cukup seksi untuk terus dibicarakan gitu loh Pak? Iya, karena kan basic publik itu kan kalau di medsos itu senangnya yang kontroversial dan emosional. Yang ada dramanya lah. Ada dramanya begitu. Nah, kalau misalkan isu-isu terkait dengan korupsi, OTT KPK tuh banyak loh anggota DPR gitu. Selain pengusaha dan pejabat eselon ya, gitu data dari KPK. Nah, itu biasanya yang lebih suka ditonton sama publik ketimbang kerja DPR yang lain. Malah di sini sebenarnya tantangan buat DPR agar kerja-kerja yang baik itu dimunculkan, punya nilai what is it for me buat publik, sampai akhirnya itu merasa, oh iya, ini DPR ini betul-betul membantu kesusahan saya misalkan seperti itu. Itu ada tapi masih minim, kalah jumlahnya dibanding dengan yang tadi itu, yang jelek-jelek itu. Nah itu tugasnya Bang Roni dan kawan-kawan tuh, gitu. Tapi butuh orang dengan kemampuan khusus nggak sih untuk merubah ini? Kalau dari Pak Yan melihatnya seperti apa? Iya memang harus ada tim ya, ada tim. Di DPR sendiri sebenarnya sudah cukup bagus gitu. Di DPR sendiri itu ada humasnya gitu. Ya contoh kasus yang terkait tikus itu kan langsung tuh BWRT itu dia turun gitu ya, dirubah-rubah walaupun muncul lagi begitu. Artinya memang kerja humas di sana tuh udah cukup bagus gitu. Problemnya kan di DPR tuh kalau kata Bang Roni itu banyak orang, ada secara institusi, ada per orang begitu kan, ada anggota temannya DPR, nama DPR juga ketarik-tarik begitu. Memang rumah gede di DPR itu. Nah balik lagi. Kerja-kerja DPR yang bagus, yang menyentuh masyarakat, ada nilai emosional itu harusnya sering diangkat. Gitu. Sering diekspos. Oke. Kita masih ingin berbincang mengenai hal ini bersama dengan Pak Yan dan juga Bang Roni. Usai jeda pemirsa, apa kabar Indonesia Siang masih akan kembali menemani Anda.